segera untuk memberikan kita restu kembali untuk pengembalian kuota masing-masing pintu, Pak. Yang berlaku sekarang ini kan satu link, itu tentunya sangat merugikan kami di situ, karena kita tahu bahwa jalur favorit selama ini adalah jalur Sembalun yang tentu ada menjadi skala prioritas di situ, sehingga yang seharusnya ada jatah kuota di Senaru, kota Senaru, pintu Senaru itu juga diambil di situ, karena dia menyangkut satu link. Dan kami minta pada saat sekarang ini dan selanjutnya untuk pengembalian masing-masing kuota pintu masuk. Dalam meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan pariwisata dan pelestarian Taman Nasional Gunung Rinjani, 11 asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Forum Wisata Rinjani Lombok Utara menggelar gathering di Villa Bambu Senaru Bayan pada 16 Juni kemarin. Gathering Forum Wisata Rinjani Lombok Utara ini menghadirkan semua stakeholder yang mempunyai andil besar dalam peningkatan kunjungan wisata dan pelestarian Taman Nasional Gunung Rinjani, baik dari pemerintahan daerah Lombok Utara, Balai Taman Nasional Rinjani, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Desa, dan Langlang Adat. Untuk tujuan kegiatan ini adalah menyatukan asosiasi-asosiasi pelaku pariwisata Senaru dalam memberikan wawasan dan inovatif terhadap destinasi sehingga diatensi oleh pemerintah daerah dan pemangku kebijakan. Hormat yang paling tinggi. Yang pertama adalah bagaimana kami menyatukan persepsi pariwisata di Lombok Utara, khususnya di Desa Senaru, Desa Karangbajo, ya, Desa Bayan, Desa Sambi Ele, Desa Loloa, termasuk yang di Korea, di mana ini adalah salah satu destinasi untuk menyuruh Rinjani. Dan yang ketiga adalah sebagai jembatan komunikasi, aspirasi, usulan, saran, masukan, kritik semua asosiasi ke pemerintah maupun stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata. Contohnya ke depan hubungan yang lebih erat lagi dengan Taman Nasional untuk maintenance infrastruktur sarana dan prasarana. Yang keempat adalah maksud kami membuat sarana informasi dan administrasi satu pintu. Ya, inilah menjadi tujuan kami, maksud kami. Dan tujuan kami yang pertama itu bagaimana meningkatkan kunjungan wisata mancanegara sesuai dengan programnya Bapak Gubernur, baik yang lokal maupun nasional, di mana bisa berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat sekitar. Dan yang kedua, karena daerah kami adalah salah satu daerah adat yang sampai sekarang sudah dikenal di mana-mana, Pak. Ya, jangankan di nasional, sudah mendunia. Jadi yang kedua bagaimana melestarikan budaya dan lingkungan sebagai aset pariwisata yang berharga, serta memastikan kegiatan pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah bagaimana membantu dan mendukung serta bekerja sama dengan semua asosiasi dan stakeholder lainnya untuk memperbaiki infrastruktur jalur-jalur wisata bagi yang menuju air terjun Bapak Kades, dan juga ya pelebaran jalan, dan juga untuk ke Cepakawa. Selanjutnya adalah mendorong inovasi dalam produk layanan pemasaran pariwisata serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing. Dan yang kelima, tujuan kami memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata melalui pelatihan, pendidikan,
kesempatan berusaha, sehingga terciptalah lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi, sehingga terciptalah tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Dan selanjutnya adalah permohonan dari Pemda KMU supaya dibangun salah satu amphitheater untuk memperpanjang long of stay di Senaru ini, karena di Senaru begitu banyak event yang kita bisa tunjukkan, mulai dari CPIT, Kekero, Suling Dewa, dan banyak sebagainya. Terlalu banyak ya musik tradisi yang kami punya. Maka justru itulah, mengingat kawasan Gunung Rinjani begitu luas, dan untuk menjaga multiplier efek dari destinasi pariwisata Gunung Rinjani yang begitu signifikan, maka dibutuhkan forum komunikasi sub kabupaten yang lebih efisien, terukur, dan terarah. Pembatasan kuota pendakian melalui jalur Senaru ke wisata Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi isu pembahasan utama. Karena dengan pembatasan kuota tersebut sangat berdampak terhadap pelaku UMKM, trek organizer di Kabupaten Lombok Utara. Forum Wisata Rinjani Lombok Utara berharap dengan pembatasan kuota ini untuk dikaji ulang aturannya, sehingga diberikan penambahan kuota melihat pendakian ke Taman Nasional Gunung Rinjani semakin ramai. Terkait pembatasan kuota pendakian ke Rinjani melalui jalur Senaru, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan berkoordinasi dengan pihak instansi terkait, sehingga kebijakan penambahan kuota bisa dilakukan. Dinas Provinsi NTB dan juga dengan kabupaten nanti sama-sama terkait permasalahan kita akan bahas, dan juga terkait kebijakan yang akan diputuskan secara bersama-sama gitu. Jadi mungkin nanti Pak Ajidem ya nanti, dan juga timnya mewakili dari Kabupaten Lombok Utara. Dan kalau berbicara dengan Rinjani, tentu ini kan milik kita bersama, sebenarnya milik kita bersama, tidak hanya dari pengelolaan wisatanya, tentu karena Rinjani adalah kawasan konservasi, itu juga kita melihat dari kelestarian alam. Itu kemudian bahwa kita sebagai pengelola Taman Nasional ini tidak bisa sendiri, dan dalam terkait, alhamdulillah kemarin juga sebenarnya kolaborasi kita juga sudah jalan dengan para pelaku wisata, asosiasi ya, kaitan dengan perbaikan jalur ya, seperti awal tahun kemarin ada yang perlu kita perbaiki 9 jalur, dan alhamdulillah saya pikir respon dari teman-teman semua yang ada di Lombok Utara ini sangat baik, dan ini yang saya lihat belum terlihat di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Nah, saya pikir ini menjadi nilai positif yang kita tunjukkan juga di sosial media, kita tampilkan juga bahwa asosiasi yang ada di Lombok Utara ini sangat mendukung dari terkait pengelolaan pendakian. Nah, ini ke depan mungkin dengan adanya apalagi meluas ya dengan pengelolaan yang ada di sekitar Rinjani, destinasi, nanti bisa kita berbuat Pak Asisten mungkin nanti kaitan pengelolaan bahwa Rinjani ini nggak menurut pendakian. Tadi juga dengan Pak Jidan saya lihat program-program itu sangat baik ya, kaitan bagaimana multiplier efek meningkatkan perekonomian yang bisa jadi dari terkait memasak sayuran dan sebagainya, kemudian dengan adat, dan juga alhamdulillah dari pengurus adat alam juga sudah alhamdulillah kemarin terima kasih untuk berkolaborasi juga kaitan pengamanan dan juga kita melestarikan dari Rinjani ini. Alhamdulillah kemarin juga dikasih tracking organizer, kemudian sekarang ada juga banyak para pelaku wisata yang ada di sekitar ya, sekedar dan sebagainya, juga ojek dan sebagainya. Saya pikir kemarin juga waktu pertemuan dengan ada Dispar Provinsi, sebenarnya kita coba mengkaji bagaimana pola koordinasinya nanti antara misalkan forum ini yang mewakili dari Lombok Utara,
untuk kemudian nanti berkoordinasi dengan juga kabupaten yang lain gitu. Nanti polanya seperti apa? Nah itu yang kita perlu bicarakan. Nah waktu kemarin diskusi dengan teman-teman asosiasi kan dengan pola yang lama kan itu sepertinya tidak berkenan ya, tidak sepakat untuk mengembalikan yang lama. Nah ini dengan para pembina, terutama nanti juga dari Dispar Kabupaten juga bisa ikut, terutama yang murid ini Dispar Provinsi Pak, karena yang membawahi dari forum tingkat provinsi itu kan Dispar Provinsi. Nah kemarin juga dengan komunikasi dengan teman-teman ini, kalaupun nanti yang mewakili ini nanti adalah forum KLU ini, nah nanti pola koordinasi seperti apa? Apakah nanti masing-masing kabupaten akan dibuat forum juga yang sama, atau kan itu sebelum gempa ya, atau saya sekitar mendekati gempa, nah, apakah ada perubahan dan itu yang perlu kita bahas. Dan kemudian kaitan kebijakan kuota, kalaupun itu belum bisa dilakukan dengan kuota yang ada sekarang, saya pikir bagus juga untuk kita kaji kembali ya. Kalau dengan sinergitas itu antar semua jalur itu melink tiga jalur ini, itu menurut teman-teman, karena saya pikir tadi untuk mengembalikan lagi jalur Senaru ini menjadi ramai ya. Nah kalau sekarang kan memang beralih ke Sembalun. Nah sebenarnya bukan tidak mungkin nih jalur Senaru ini menjadi ramai lagi, tentu dengan ide teman-teman ini kan tadi mungkin salah satunya pemisahan jalur dan lain sebagainya, itu bisa saja saya pikir untuk misalkan 150 di Senaru khusus, kemudian di Torean 100 gitu kan, dan Sembalun. Tapi ini perlu yang nanti ya tentunya dengan dari TN juga stakeholder terkait sih nanti. Dengan adanya Forum Wisata Rinjani Lombok Utara ini, pemerintah daerah Lombok Utara sangat mendukung asosiasi-asosiasi pelaku wisata yang tergabung dalam forum sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat pelaku ekonomi pariwisata dan UMKM. Sehingga sering diibaratkan oleh Pak Bupati ibarat piramida, ya, bahwa pariwisata ini merupakan ujung dari apa yang menjadi program kegiatan khususnya di teman-teman OPD Kabupaten Lombok Utara. Sehingga semua kami diarahkan bagaimana mendukung kemajuan sektor pariwisata. Ini arahan Pak Bupati di beberapa kesempatan sering disampaikan. Nah, jadi alhamdulillah dengan pertemuan ini, kalau saya menyimpulkan bagi ini Pak Ketua Forum, ini kurang lebih motonya itu bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Ya. Kurang lebih itu yang ingin ini kalau saya tangkapnya. Bagaimana kita di dalam satu wadah forum wisata Rinjani Senaru dan Lombok Utara ini dapat bersama-sama mengawal aspirasi teman-teman yang ada yang merupakan pelaku di sektor pariwisata ini. Nah, tentu melalui forum ini ya kami bersyukur sekali lagi karena luar biasa hajatan yang ingin sama-sama diwujudkan. Tadi sudah sama-sama kita dengar juga penyampaian dari terkait kuota pendakian yang dikeluhkan asosiasi, Pemda akan mengkaji ulang dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, Pemda Lombok Utara juga mengajak masyarakat dan pelaku wisata Desa Senaru untuk memanfaatkan fasilitas pendakian yang ada, baik jalur Senaru dan Torean, sehingga mendongkrak ekonomi masyarakat. Kegiatan gathering ini dilanjutkan dengan diskusi permasalahan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Rinjani, baik dari kebersihan atau sampah yang dibuat oleh pendaki, rencana pemberian izin foto one trip dan pesawat ke Rinjani, sehingga akan mematikan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Niatan serta hajatan yang di dalamnya disampaikan oleh Ketua Forum untuk mengembalikan kembali marwah daripada Senaru khususnya dalam Lombok Utara pada umumnya dan jalur itu Senaru juga secara umumnya. Kemudian selanjutnya kami tentunya setelah legalitas ini, tapi memang sudah kita terap dan kita wacanakan dari forum Pak Kasih bahwa untuk Taman Nasional segera untuk memberikan kita restu kembali untuk pengembalian kuota masing-masing pintu Pak. Yang berlaku sekarang ini kan satu link itu tentunya sangat merugikan kami di situ, karena kita tahu bahwa jalur favorit selama ini adalah jalur Sembalun yang tidak ada dari skala prioritas di situ, sehingga yang seharusnya ada jatah kuota di Senaru, kota Senaru, pintu Senaru itu juga diambil di situ karena dia menyangkut satu link, dan kami minta pada saat sekarang ini dan selanjutnya untuk pengembalian masing-masing kuota pintu masuk.
Tadi Pak Asisten 1 sempat menyinggung bahwa masalah ada 10% katanya tamu yang masuk di Senaru, Pak. Ya karena belum tahu bahwa kita ini atur di sini dengan kuota. Ini sementara tidak ada kuota yang mengatur sehingga bebas di sana ada ribuan yang masuk. Kami yakin Pak, kalau tidak ada kuota di sini mungkin kita bisa mengalahkan atau bersaing dengan 3 gili. Itu juga akan menjadi pertimbangan daripada juga pemerintah daerah. Tentunya untuk bersinergi untuk memberikan memperjuangkan kami berkoordinasi dengan Taman Nasional Gunung Rinjani terkait masalah pembatasan kuota yang ada di seputaran Rinjani. Selanjutnya dan saya kedua Pak Moderator, rencana ada boat plan di Rinjani yang secara komersial, secara sistem mengganggu sistem ekosistem yang ada di kawasan. Kemudian kedua akan lebih mengganggu lagi pada proses bisnis lokal yang ada. Tentunya dengan kalau ini saja diizinkan, tentunya untuk melangsungkan bisnis usahanya di kawasan akan merugikan tentunya dampaknya kepada kami pelaku usaha lokal yang ada di kaki Gunung Rinjani. Kasusnya seperti Tanah Perak kemarin itulah, ketika ada semacam agent yang menjual paket yang sederhana tanpa harus menguras tenaga ke situ dengan menggunakan pesawat helikopter misalnya di situ yang side plane-nya dari boat plane kalau kita lihat di situ, tentunya kami khawatir akan mengganggu proses yang menjadi kegiatan kami sebagai bisnis lokalan yang ada di bawah kaki Gunung Rinjani sudah di Senaru. Nah, oleh itu mohon dari kepala daerah mendukung kami Pak untuk menolak keras itu, jangan sampai itu terrealisasi. Kalau itu terrealisasi mati kita lagi Pak. Jadi percuma saja kita gelar pertemuan hari ini kalau itu juga kita izin pemerintah daerah untuk provinsi mengiyakan mengabulkan apa yang menjadi usaha mereka untuk berusaha di kawasan Taman Nasional. Si tracking organizer, kemudian sekarang ada juga banyak para pelaku wisata yang ada di sekitar ya, sekedar dan sebagainya, juga ojek dan sebagainya. Saya pikir kemarin juga waktu pertemuan dengan ada Dispar Provinsi, sebenarnya kita juga mengkaji bagaimana pola koordinasinya nanti. Antara misalkan Popun ini yang mewakili dari Lombok Utara untuk kemudian nanti berkoordinasi dengan juga kabupaten yang lain gitu. Nanti polanya seperti apa? Nah itu yang kita perlu bicarakan. Nah, waktu kemarin diskusi dengan asosiasi kan dengan pola yang lama kan itu sepertinya tidak berkenan ya, tidak sepakat untuk mengembalikan yang lama. Nah ini dengan para pembina, terutama nanti juga dari Dispar Kabupaten juga bisa ikut, terutama yang melihat ini Dispar Provinsi Pak. Karena yang membawahi dari forum tingkat provinsi itu kan Dispar Provinsi. Nah kemarin juga dengan komunikasi dengan teman-teman ini, kalaupun nanti yang mewakili ini nanti adalah forum KLU ini, nah nanti pola koordinasi seperti apa? Apakah nanti masing-masing kabupaten akan dibuat forum juga yang sama? Atau kan itu sebelum gempa ya, atau sekitar mendekati gempa, nah, apakah ada perubahan? Dan itu yang perlu kita bahas. Dan kemudian kaitan kebijakan kuota, kalaupun itu belum bisa dilakukan dengan kuota yang ada sekarang, saya pikir bagus juga untuk kita kaji kembali ya. Kalau dengan sinergitas itu antar semua jalur itu melihat tidak jalur ini itu menurut teman-teman, karena saya pikir tadi untuk mengembalikan lagi jalur Senaru ini menjadi ramai ya. Nah kalau sekarang kan memang beralih ke Sembalun. Nah sebenarnya tidak mungkin ya jalur Senaru ini menjadi ramai lagi tentu dengan ide teman-teman ini kan tadi mungkin salah satunya pemisahan jalur dan lain sebagainya itu bisa saja saya pikir untuk misalkan 150 di Senaru khusus, kemudian di Torean 100 gitu kan, dan Sembalun. Tapi ini perlu yang nanti ya tentunya dengan dari TN juga stakeholder terkait sih nanti bebas kunjungan sebanyak-banyaknya. Ini pun pemerintah daerah Lombok Utara ini kita sudah diskusi beberapa kali, termasuk ke BRIN, rencana mau menerapkan eksklusif tourism. Jadi ada pembatasan kunjungan wisatawan. Yang kami maksudkan jadi bagaimana kita menjadi desa wisata, karena saya tidak hanya fokus di Rinjani tadi, tapi bagaimana desa wisata di Lombok Utara ini mampu menyerap kunjungan wisatawan selain di Rinjani maksudnya. Karena di sini kan ada pedagang juga, ada ojek juga, dan kita punya wisata budaya,
punya air terjun, punya view yang luar biasa kan? Nah, itu maksud kami kunjungan yang 10% tadi itu tidak hanya kita fokus ke Rinjani maksud kami, tapi bagaimana destinasi wisata yang kita punya di Senaru ini dapat kita promosikan lebih masif lagi sehingga kunjungan itu menjadi besar ke destinasi yang kita punya. Harus dilihat karena kalau gini berdasarkan estimasi teman-teman, kalau tidak dihitung daya dukung daya tampung yang ada di situ, maka cepat atau lambat Gili ini bisa akan hilang. Itu. Bayangkan pembangunan secara masif dilakukan di situ, kunjungan luar biasa. Nah, kami yakin kuota yang ada di Rinjani ini juga dengan pertimbangan kajian yang matang, tadi sudah disebutkan dengan pertimbangan daya dukung daya tampung di situ, dokumen lingkungannya. Nah, itu tentu kita percayakan ini kepada teman-teman TNGR seperti apa di situ. Ya, kami berharap sama juga harapan kita, kalau memang ada peluang untuk itu bisa ditingkatkan, ya dari pemerintah daerah juga berharap itu bisa dilakukan. Ini juga disampaikan oleh Pak Asisten bahwa pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara ini yang paling utama adalah dari sisi pariwisata. Kemudian kami menyambung apa yang disampaikan oleh Saudara Nurul Ahmad terkait dengan PT PSI, karena kebetulan yang hadir di situ ketika tanggal 12 itu termasuk kami sendiri yang hadir. Jadi bagaimanapun juga dengan kehadiran perusahaan ini totalitas akan mengancam perekonomian tidak hanya KMU, tetapi Lombok pada umumnya ini. Karena nanti dia pakai plan road, lalu kemudian di situ ada penginapan, kemudian semuanya menggunakan pesawat. Kalau dikatakan misalkan pasar kita berbeda, tidak, memang ini pasar kita sama. Jadi oleh karena itu satu hal sebetulnya bukan pertanyaan, satu hal yang sangat kami harapkan. Jadi kita satukan persepsi, satukan arah visi kita ketika meningkatkan ekonomi masyarakat warga KMU. Jadi memang ini harus kita sama persepsi penolakan. Tidak cukup dengan kami di garis di bawah, tetapi kami berharap dari sisi pemerintah, dari LH tadi sampaikan oleh Pak Dwi bahwa ini dari pusat izinnya, betul itu dari pusat, tetapi paling tidak harus kita juga harus ada suara. Karena bagaimanapun juga kalau ini berjalan selesai dengan ribuan poltergeist yang cari makan di situ, kemudian 200 TO, kemudian sopir, segala macamnya. Itu yang pertama. Jadi dari sisi adat pun akan bertentangan dengan adat kami dibayar dan sasak penduduknya, karena Rinjani ini tidak hanya sekedar tujuan wisata, tapi jauh sebelumnya itu adalah kami dari sangat-sangat tidak bagus baik dari sisi adat maupun dari sisi ekonomi. Oleh karena itu satu hal lagi mengatakan kami sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Dwi bahwa nanti dari LH provinsi, dari tinjauan tentang segala macamnya, ya kami harapkan juga dari LH Lombok Utara juga itu ambil dalam hal ini. Kemudian kami dari adat Lang Bayang juga kami tetap bersuara, dan insya Allah minggu depan kami ada jadwal dengan untuk di sini sebagai ketua asosiasi kota. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan ini bisa dikatakan dari senang, dan begitu juga begitu banyak tamu itu saya pastikan 80% dari kami Senaru Dusun Kecamatan. Dan yang kedua terkait masalah sampah di PLH, mungkin saya bisa mewakili teman-teman. Kalau menurut saya dengar aspirasi teman-teman di grup dan sebagainya, jadi ini perlu langkah yang konkret dalam hal kami mewakili Get Porter dan para pengusaha ataupun Anda selaku teman balik yang mengelola dalam hal ini bisa ada komitmen kerjasama seperti yang terulang dulu itu sampah sistemnya kita bayar entah itu berapa, sekalipun 2.000 kilo atau 5.000. Saya yang paling keras menolak tentang PT PSI yang tanggal 12 itu SPI itu. Jadi saya menolak keras karena ada 3 hal dasar saya menolak itu, Pak. Jadi saya sudah katakan
dari awal. Kalau sampai ini kepala daerah kita seperti yang saya sampaikan mendukung, jadi bayangkan saya katakan kemarin saja saya sebagai masyarakat, ini perusahaan sekda atau apa, kan ini ada produk pemerintah yang mengundang tentang fasilitas itu. Jadi pikiran kami ini, saya kira perusahaan daerah akan, tetapi kalau izinnya dari itu, tentu sekali harapan kami sebagai pelaku pariwisata di sini menolak keras. Dan ada 3 dasar kami menolak. Itu pertama, seperti katakan Pak Mahyudin tadi, jadi kami punya ribuan kelompok kerja seperti yang tadi di bawah forum ini kita jaga-jaga bersama. Karena itu jawaban saya, karena itu harus kita jaga kelestariannya. Sebanyak apapun izin itu kalau bisa nih Pak, yang sifatnya kerja gantung, pariwisata, yang pakai helikopter, saya harap jangan. Karena apa? Karena itu akan membunuh penghasilan kami yang melakukan pariwisata. Terima kasih. Sekarang sudah jam 12. Terkait dengan bagaimana kita mengelola pariwisata ke depan. Sejatinya seperti sesuai dengan visi-visi dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara bahwa sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Oleh karenanya tentu kita harus memandang pariwisata ini, kalau saya boleh ibaratkan seperti sebuah pohon yang hijau, di mana pohon itu akan berkembang dengan bagus apabila memiliki akar yang cukup bagus juga. Maka dalam pengelolaan pariwisata ini ke depan, saya berharap budaya dalam hal ini adat dan tradisi itu harus dijadikan sebagai akar, sebagai dasar, sebagai landasan untuk kita mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan pariwisata. Lalu kemudian sebagai pucuk dari pohon itu adalah lingkungan, karena biar bagaimanapun ketika lingkungan alam sekitar kita ini tidak lestari, apa yang kita mau jual, apa yang kita mau banggakan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya atas nama pembakar adat juga dan Ketua Langgam Adat Bayan berharap kepada semua pemangku kebijakan agar dalam proses pengelolaan pariwisata ini melaksanakan atau melibatkan kami dalam diskusi-diskusi seperti ini. Alhamdulillah ini kali pertama dari unsur masyarakat adat dilibatkan, dan harapan kedepannya semoga apa yang menjadi hajatan dari terbentuknya Forum Wisata Senaru ini dapat membawa keberkahan kepada kita warga masyarakat Bayan, Desa Senaru, dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada umumnya. Mungkin itu saja yang diskusikan hari ini terkait dengan pariwisata. Kenapa Indonesia menyusun Sabta Pesona? Itu yang pertama itu destinasi wisata, bagaimanapun indahnya sebuah destinasi, jika keamanan itu tidak ada manfaatnya buat kita. Izin Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Barang kiriman sini.